Selamat sore teman-teman semuanya. Gak semangat ini karena bermarket ini. Udah loyo. Oke, kita akan bahas beberapa, saya ngomong findings ya, research dan materi data yang harus kita perhatikan going forward ke tahun 2026. Tahun ini memang relatif berat ya kalau buat teman-teman semuanya sekarang. Cuman as always, nothing I say is financial advice, jadi ya do your own research. Gimana kripto di tahun 2026 ini? 2025 memang banyak yang membuat kejutan. Saya juga salah satu yang terkejut. Lebar aja nih. Materi Pertama, ya pasti kita ngomongin tentang makro karena lebar aja materi. semua itu saling berkaitan, saling berhubungan. Kita baru dapat yang mana decision buat rate cut. Dan kalau kita lihat memang free capital di market itu sangat berpengaruh positif dalam injecting liquidity in the market. Kenapa 2021 rally-nya begitu luar biasa? Karena waktu itu suku bunga itu sangat rendah. Orang beneran dikasih duit gratis buat mereka bisa deploy capital di crypto market, kemudian di stock market, di equity market. Itu yang membuat waktu 2021 kenaikan itu jauh lebih signifikan daripada kenaikan sekarang. Nah, ini data yang menarik. Di sini ditunjukkan ya teman-teman, kalau memang cadangan capital yang warna merah di sini itu terus mengalami penurunan. Ya. Sementara in the same time warna putih itu menunjukkan ripple market. Meskipun sekarang likuiditas sedang ditekan, cuman appetite orang untuk meminjam dana dan juga melakukan investasi itu sangat tinggi. Di sini pasti teman-teman lihat bahwa ada gap, yang mana ketika nanti kita udah mulai kuantitatif easing dan capital market akan hijau, ya, itu diharapkan juga akan mengikuti. Karena meskipun Bitcoin rally 6 kali lipat dari bottomnya di tahun 2022, 6 kali lipat lebih, tapi secara volatilitas ini jauh ketika kita bandingkan dengan level COVID. COVID itu jauh lebih volatile. Ini kalau kita lihat fix volatility index yang mana bisa teman-teman jadikan suatu alat untuk melihat kira-kira seberapa volatile market. Nah, fix hanya sempat flashing 2 kali sepanjang siklus ini. Dan setiap kali ya fix volatility index itu flashing, kita akan melihat price movement yang signifikan ke Bitcoin. Bukan berarti bullish, bukan berarti bearish, tapi kedua. Ya, ketika fix flashing, volatility index flashing, kita akan bisa melihat ya upswing atau downswing dari price action Bitcoin. Hal yang menarik adalah ketika kita ngomongin tentang Bitcoin, setiap tahun returnnya itu selalu mengalami penurunan. Dan banyak orang yang dihantui dengan pertanyaan ya, apakah Fourier cycle itu masih berlaku atau tidak? Saya selalu membuat riset dan juga tesis di Q4 ini bahwa waktu yang terbaik untuk mulai trimming, meskipun saya udah trimming itu dari awal tahun 2025 ini. Saya trimming Bitcoin dan mulai pasang posisi di gold. Dan ternyata memang gold perform 37% lebih, sementara Bitcoin negatif 12% year to date. Nah, pola dari price action Bitcoin itu selalu menunjukkan, kalau sesuai dengan Fourier cycle, itu 3 tahun hijau terus 1 tahun merah, 3 tahun hijau 1 tahun merah. Nah, sekarang ini harusnya close candle-nya kalau di atas 93.000 di akhir tahun ini, kita masih close hijau tahun ini. Tapi kalau kita close di bawah 93.000, kita akan close merah. Kalau close merah, berarti secara pattern Fourier cycle yang 3 tahun hijau, 1 tahun merah, yang 3 tahun hijau, 1 tahun merah itu nggak berlaku lagi. Meskipun kalau kita ngomong dari hari halving, ya, potensi top itu selalu 518 hari. Jadi teman-teman kalau mau punya bias atau sekarang mau trade seperti apa, saya ngomong mending nunggu yearly close sekarang.
biar tahu biasa seperti apa. Karena return dari Bitcoin sendiri yaitu semakin waktu itu selalu semakin berkurang. Ini saya boleh poin aja ya. Kalau kita ngomong begitu juga drawdown-nya. Dulu Bitcoin drawdown-nya 90%, 80%, 70%. Di cycle around, mungkin drawdown-nya ini juga berkurang ya. Tapi potensi upside-nya itu juga berkurang juga. Dulu vertikal, kamu beli Bitcoin itu kenaikannya puluhan ribu persen, ribuan persen, lama-lama tinggal ratusan persen. Ini menunjukkan apa? Kalau memang semakin gede market cap itu semakin sulit juga harga suatu aset itu mengalami kenaikan. Dan data dari Wintermute ini menunjukkan bahwa likuiditas sekarang sedang parkir. Banyak duit masuk, tapi ke ETF, ke stablecoin, ke digital asset treasury, stacking USDT. Tapi nggak dideploy ke checks, nggak masuk ke market making. Jadi apa? Duitnya cuma parkir, duitnya belum dibuat ngebit Bitcoin, bahkan altcoin apalagi. Bitcoin aja belum disentuh. Menunjukkan apa? Ya harga nggak kemana-mana, cenderung turun. Kenapa? Karena nggak ada likuiditas baru yang masuk ke market. Itulah kenapa kalau kita ngomong ya sekarang memang jauh lebih seret. Kamu dulu 2021 bisa bermimpi ya, beli altcoin jadi kaya. Sekarang ini ada sekitar 700.000 token yang dibuat setiap harinya. Dengan adanya pump fund, dengan adanya chain yang tak terbatas jumlahnya, altcoin ini jumlahnya semakin banyak, sehingga chances kalian bisa dapetin altcoin yang oke itu memang jauh lebih kecil. Lalu kita ngomongin tentang adopsi ya. Banyak orang yang bullish dengan ETF, padahal kalau kita ngomong ETF itu hanya suatu alat untuk orang bisa beli Bitcoin. Tapi belum tentu orang juga mau beli Bitcoin. Karena market itu digerakkan oleh supply and demand. Kalau terlalu banyak supply-nya atau orang yang jual, harganya akan bisa naik. Harga bisa naik ketika demand itu jauh lebih gede daripada supply-nya. Percuma Donald Trump itu bullish dengan kripto kalau tidak ada demand side yang dia create. Tapi salah satu demand side yang sekarang sedang diperhatikan yaitu adalah industri dana pensiun di Amerika. Sekarang ya, di tahun 2026 ini Kementerian Ketenagakerjaan di Amerika itu mulai melirik potensi memasukkan Bitcoin ke dana pensiun. Dana pensiun itu industri yang setiap tahunnya naik 5% di Amerika. Yang mana total aset di dalam manajemennya atau AUM-nya itu 43 triliun. Dan di program 401k itu sekitar 9 triliun. Jadi ini adalah industri yang berpotensi membawa demand ke crypto market. Nah, 401k itu secara otomatis ngambil dari kalian punya gaji kalau di US. Kalian punya gaji misalkan 4 juta, 10%-nya, contoh 400.000, itu akan dikelola oleh contribution plan, ya, brokerage window, ada Vanguard, ada BlackRock. Lalu sama mereka itu baru dibelikan aset tertentu. Dan kalau Bitcoin itu masuk ke dalam salah satu aset tertentu, ini kita ngomong ada skema yang namanya TDF, Target Date Funds. Artinya dari tanggal berapapun, market bullish, bearish, misalkan setiap tanggal 1 setelah dana cair, market akan terus beli Bitcoin kalau dia udah masuk ke dalam skema dana pensiun. Nah ini demand, oke? Karena apa? Kalau Bitcoin itu dapat 0,5% atau hanya 1% dari dana pensiun, itu kita ngomongin ada 79 miliar US dollar setiap tahunnya fix untuk Bitcoin. Itu adalah demand side yang sangat luar biasa. Itu adalah demand yang menyebabkan harganya pasti terjaga karena nggak peduli bear, bull, dia akan terus membeli secara otomatis dari sistem. Hingga nanti ya diprediksi pada saatnya di 2032 diramalkan 73% permintaan dari Bitcoin itu didominasi oleh ETF dan juga didominasi oleh dana pensiun. Dan ini akan diajukan di tahun 2026
tergantung apakah disetujui atau tidak, dan sesuai ya dengan plan. Ketika kita dapat market yang akan certain, ada penurunan, itu juga bisa kita lihat sebagai suatu kesempatan juga kalau kita mempunyai yang namanya long term thinking. Kemudian di 2026 ya, ini yang menarik juga ada yang namanya neobank, yaitu adalah suatu banking system yang automated memiliki flow dengan crypto market. Neobank ya, itu berkaitan erat juga dengan yang namanya DeFi bank. Banyak sekali tidak kita sadari fungsi-fungsi DeFi itu menyentuh banyak sekali masyarakat yang belum tersentuh akses perbankan. DeFi bank itu memiliki fungsi ya, untuk save, ya, nabung, spend, kamu transaksi dengan cryptocurrency, kemudian borrow, ya, kalau butuh uang, dan kamu earn gitu. Banyak sekali ya, berbagai project-project yang DeFi bank yang mana ini akan meningkatkan inklusi keuangan bukan hanya orang di Amerika tapi orang di seluruh dunia. Karena apa? Penggunaan cryptocurrency itu sangat signifikan. Ini adalah industri yang sangat amat parabolik. Jadi kalau kamu mungkin ada beberapa ya, isu di sini, kamu bisa spending apapun ya, ketika kamu punya saldo USDC atau USDT. Ini adalah industri ya, yang terus mengalami kenaikan. Juga di 2026 era dari centralized exchange itu akan mulai pudar. Udah ada decentralized exchange. Orang paling suka trading leverage, Perpdex, Aster, Hyperliquid, ada juga Lighter ya, OTGB. Ini perlahan mulai mengambil dominasi dari centralized exchange. Centralized exchange itu mereka tidak transparan dengan data yang mereka paparkan. Berapa banyak yang dilikuidasi, berapa banyak revenue yang masuk. Karena apa? Mereka perusahaan yang tersentral. Nah, trennya ya, ini sudah mulai berganti. Kita lihat data dari besar. Dan konsepnya memang simpel ya. Dengan adanya neobank, orang tinggal ya punya saldo di USDC dan mereka punya card yang mana ini saya yakin akan menjadi industri yang sangat flourish di tahun 2026. Jadi apakah ya, ini adalah renaissance dari DeFi yang menjadi semakin canggih? Ya, I believe so dengan keadaan ini. Nah, meskipun kita udah ngomongin demand side dari institusi, ya, dana pensiun, kemudian kita ngomongin tentang makro, ya, yang ada potensi inject liquidity, kemudian kita ngomongin juga neobank, kita ngomongin DeFi bank. Ada risiko yang berat ya, yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama ya, rally ini sangat didorong oleh institusi. Maka dari itu, institusi juga yang bisa membuat kita semua mati. Kalau teman-teman lihat, ya, banyak sekali perusahaan ini yang ingin menjadi MicroStrategy. Cuman 90% dari mereka itu tidak punya kapasitas seperti MicroStrategy. Kalau teman-teman cek semua perusahaan yang mengadopsi Bitcoin di balance sheet mereka itu perusahaan yang tidak profitable. Mereka cari utangan, beli Bitcoin, kemudian harga sahamnya naik, foundernya bisa exit. Nah, ini hal yang harusnya ya, kita waspadai, karena market yang penuh dengan leverage atau drive dengan leverage yang berlebihan itu akan menyebabkan debt spiral ya. Sama seperti MicroStrategy, kalau dia nggak bisa menemukan suatu skema ya, supaya harga sahamnya naik terus, dia akan tetap cari utangan buat bayar dividen dan juga bayar bunga utangnya. Atau ya barusan Michael Saylor kan juga bilang, kalau sampai ya nilai MNAV kita negatif, kita akan jual Bitcoinnya, mau nggak mau. Ketika seller itu menjual Bitcoinnya, ini akan meruntuhkan kepercayaan diri pasar yang luar biasa. Jadi saya ngomong dari awal, ketika berbagai company ini udah mulai mengadopsi Bitcoin, saya juga ngomong, ini risiko yang besar juga. Karena apa? Mereka bisa di-force, dipaksa untuk melikuidasi aset Bitcoin mereka. Dan ini adalah harga saham dari MicroStrategy. Michael Saylor itu pernah nol perusahaannya.
di era dotcom bubble di tahun 2000. Setelah dia ketemu mainan baru di 2020 dengan Bitcoin, ya, naik aset perusahaan. Cuman kita nggak boleh ya melupakan fakta bahwa ini dulu pernah nol perusahaannya. Dan sekarang ya, supply-nya ada sekitar 3% yang dipegang oleh MicroStrategy. 3% itu tidak segede itu sebenarnya. Cuman ya, harga itu naik atau turun itu dibentuk oleh sentimen juga. Kalau sentimen memburuk karena strategi jualan, ya, yang lain juga akan melakukan hal yang serupa. Ditambah lagi, ada ancaman kuantum. Memang ini terlihat sederhana, tapi banyak big player, banyak venture capital, banyak juga orang fund yang saya tahu, itu mereka berinvestasi ke quantum company. Dan mereka ini melihat bahwa quantum ini ancaman yang luar biasa ke Bitcoin. BlackRock memasukkan ancaman quantum ke dalam salah satu risiko jangka panjang dari Bitcoin. Ray Dalio tidak overexpose dengan Bitcoin dan hanya kecil porsinya, itu karena ketakutan akan kuantum. Vitalik Buterin juga ngomong ada potensi cryptocurrency itu bisa di-crack oleh kuantum dalam 4 tahun ke depan. Jadi ini adalah suatu risk yang luar biasa harus diperhatikan. Karena kuantum itu nggak hanya bisa cracking Bitcoin, itu akan cracking kalian punya wallet, itu akan cracking centralized exchange, akan bisa meledakkan DeFi protokol, akan bisa menghancurkan layer 1, NFT, ya, smart contract, bahkan multisig yang orang bilang relatif aman karena dihandle oleh beberapa key yang berbeda. Cuma it doesn't really mean anything ya, ketika quantum threat dan the day ya, quantum computer release ini akan menjadi hilang atau terhapus dalam beberapa jam saja. Karena sekarang algoritma utama dari cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Solana itu selalu ya, masih tergantung ke skema klasik di cryptocurrency. Yang mana keamanannya itu ditentukan oleh seberapa sulit private key-nya itu dibongkar. Yang mana dengan yang namanya dari short algorithm, itu adalah suatu algoritma yang bisa dieksekusi dengan quantum computer dengan melakukan pemangkatan tanpa habis atau tanpa ada ujungnya, ya unlimited. Hanya dalam beberapa jam wallet itu bisa terbongkar. Apalagi kalau kalian udah pernah ya kirim Bitcoin dari satu wallet ke wallet yang lain, public key kalian akan terekspos. Ya. Jadi di sini ya, kita akan melihat bahwa short algorithm itu berpotensi memecahkan hanya dalam beberapa jam. Yang mana dulu ya, untuk membongkar private key secara matematis itu butuh miliaran tahun. Cuma sekarang karena kuantum yang didorong oleh short algorithm itu bisa membuka private key ya, dalam waktu beberapa jam, dan dalam waktu beberapa jam aset kalian juga bisa hilang. Karena apa? Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan Bitcoin? Karena cara itu banyak ya menyelamatkan Bitcoin. Agak pegel nih berdiri terus. Kasih kursi dong. Salah satunya adalah kita memigrasi ya, alamat-alamat Bitcoin yang public key-nya udah terekspos itu ke alamat baru, alamat anti kuantum baru. Tapi kita tahu bahwa Bitcoin ini juga relatif sangat sulit. Kenapa? Karena ada 3 komponen, ya, 3 stakeholder yang paling penting, yaitu adalah developer, miner, dan juga node runner ya, atau network nodes. Mereka ini lokasinya ini terpecah-pecah di berbagai dunia. Kita tahu di tahun 2017 ada perdebatan ya, antara developer Bitcoin yang sangat marak, yaitu adalah block size war. Ada satu pihak yang pengen ya, Bitcoin ini bloknya itu size-nya lebih gede, ada yang pengen tetap kecil supaya tetap desentral. Akhirnya pecah kan di 2017.
Ada Bitcoin yang kita kenal sekarang dan juga ada satu lagi Bitcoin Cash. Itu bentuk dari pecahan di tahun 2017. Ketika mereka ini tidak menemukan suatu titik temu. Nah ini jumlahnya ada banyak dan terpecah di seluruh dunia. Jadi kalau kalian ngomong 3%-nya seller itu banyak, 3 orang ini atau 3 elemen ini pegang lebih banyak lagi, cuman nggak kelihatan. Dan mereka ini sulit ya untuk mencapai titik temu atas segala hal. Jadi untuk memigrasi Bitcoin ke alamat baru yang lebih aman dengan anti quantum blockchain itu sulit. Nah, bayangkan semua orangnya anonimus, nggak ngerti posisinya di mana. Ya. Ini menyebabkan migrasi ini menjadi nightmare. Lalu gimana ya cara kita untuk menghadapi situasi yang tidak pasti? Ya ini saya pribadi lakukan. Pertama adalah ya alokasi portofolio yang oke. Boleh nggak kita tetap trading altcoin dan lain sebagainya? Boleh, asal kita punya sizing yang oke, kita punya exposure yang oke. Kalau saya sekarang sampai 1 tahun ke depan, Bitcoin hanya 30%. Karena apa? Ya secara teknikal, weekly chart ya break di bawah 50-week moving average di weekly. Apakah ada potensi relief bounce? Ya harusnya ya kita ngejar plus di atas 93.000 ya Santa rally ke 100.000, baru di situ kan retest lagi ke 50-week moving average. Jadi menurut saya overall kita masih ada di dalam downtrend. Itulah mengapa ya, saya masih wait and see dengan keadaan. Saya tetap ambil opportunity untuk teman-teman bisa trade dengan prinsip ini ya. Saya ngomong prinsip MPC sebelum kalian membeli suatu altcoin ya, bukan MPD. MPC. Pertama novelty. Saya kalau mau beli altcoin itu harus sesuatu yang baru. Konsepnya nggak pernah ada sebelumnya. Sama seperti kenapa Hyperliquid sekarang unik ya, karena dia konsepnya udah ada, cuman produknya ya, dia jauh lebih bagus. Jadi produk itu juga penting, karena banyak sekali ya orang ini yang punya ide yang oke, cuman nggak ada yang pernah bisa eksekusi. Jadi kalau dia udah cukup baru, kamu lihat produknya bisa digunakan beneran atau enggak. Astra memang lebih kuat ya dari segi hype dan sebagainya, cuman produknya mungkin bisa dibandingkan ya, dengan yang lain. Atau misalkan kita lihat platform DeFi apapun, novelty itu sangat penting. Karena dengan novelty kita juga bisa melihat produknya ini bisa dipakai atau enggak. Produk yang bisa dipakai itu akan membuat komunitas itu lebih loyal dan mereka akan sealing the bags ketika mereka udah punya exposure ke dalam project tersebut. Dan terakhir, kadang penting bagi kita untuk tahu kapan harus beraksi, kapan harus diem aja. Karena banyak trader jago yang saya tahu yang bisa mengembangkan portofolio itu 90% aksi mereka itu adalah riset dan riset. Belajar terus setiap hari, eksekusi itu hanya 10%. Bahkan ketika orang ngomong bear market, ya, semua merah, gak ada yang naik, belajar terus. Karena apa? Kalau kamu jadi bajing loncat, terus sekarang tiba-tiba pindah ke saham, udah kripto lupa, ya. Tiba-tiba saham pucuk, kamu mau balik lagi ke sini udah pucuk. Kamu harus fokus. Ya, meskipun saya banyak sekali tahu, ya, ini kayak, oh ini saham ini bakal naik nih karena ini, oh saham ini, saya nggak ikutin. Kenapa? Karena saya masih pengen punya edge ya, full di kripto. Supaya apa? Ketika nanti waktunya udah di sisi kita lagi, kita bisa maximizing opportunity yang ada. Jadi itu dari saya, sampai jumpa di 2026. Tepuk tangan dong, Prof.